Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Elis di sini. Kali ini Bu Elis ingin membahas tentang jam tidur kita. Ya, jam tidur kalian, jam tidur Bu Elis, jam tidur kita semua. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah pernah mengerjakan tabel tentang jam tidurku. Mulai dari jam berapa kalian mulai tidur, lalu bangun jam berapa, dan bagaimana perasaan kalian. Beberapa di antara kalian ada yang bisa tidur jam 8, jam 9, jam 10, tapi ada yang baru lewat tengah malam bisa tidur. Demikian juga dengan bangun. Ada yang bisa bangun ketika azan subuh, ada yang jam 6, ada yang jam 7, atau lebih siang lagi. Atau juga ada dengan pola bangun di waktu subuh, kemudian tidur lagi sampai menjelang zuhur. Oke ya, kita akan membahas apa sih pentingnya tidur bagi kita. Kenapa kita butuh tidur di malam hari, bukan di pagi hari. Padahal biasanya habis subuh itu paling asik ya untuk tidur kembali ya. Jadi secara alami tubuh kita ini memiliki jadwal untuk bekerja ya, jadwal kerja seluruh organ tubuh yang berlangsung secara otomatis ya, atau kita sebut dengan jam biologis. Ya, bisa kita lihat ini adalah gambar jam biologis tubuh kita. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yang warna putih dan warna hitam. Warna putih mewakili pagi ke siang hari, dan yang hitam ini untuk malam hari. Di bagian malam hari kita bisa melihat bahwa tubuh kita mengeluarkan atau sekresi hormon melatonin. Ini hormon yang bertugas memberikan sinyal rasa ngantuk, sehingga tubuh kita lemas dan merasa harus istirahat. Ya. Hormon ini akan bergantung pada usia. Di anak-anak dan dewasa produksinya berbeda. Dan ketika di malam hari kita bisa lihat sistem pencernaan kita istirahat, karena beberapa organ tubuh yang berfungsi dalam pencernaan, misalkan usus, lambung, hati, pankreas pun istirahat di malam hari. Ya, istirahat agar optimal hasilnya. Ya, kalau ibaratnya mesin, biar mesinnya tidak cepat rusak. Kalau di malam hari masih beraktivitas, maka organ tubuh ini akan mudah rusak. Makanya kita butuh istirahat di malam hari. Demikian juga untuk jantung dan paru-paru. Ya. Ini dari jam biologis inilah, secara medis, kenapa di malam hari merupakan waktu yang ideal atau waktu yang tepat, waktu yang harusnya kita semua istirahat alias tidur. Kalau kita merujuk kepada aturan yang Allah berikan, bisa kita lihat ada di Al-Quran. Allah sudah menetapkan bahwa memang di pagi hari atau di siang hari itu waktunya kita untuk beraktivitas, dan malam waktunya untuk beristirahat. Yuk, coba kita boleh buka Al-Qurannya ya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 23, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Berikutnya di surat yang sudah kalian hafal, Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Allah berfirman, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh manusia untuk tidur? Waktu tidur yang dibutuhkan itu bermacam-macam, tergantung dari usianya. Untuk bayi yang baru lahir sampai usia 1 tahun, mereka membutuhkan waktu tidur 12-16 jam per hari. Makanya banyaknya mereka tidur ya. Untuk balita 1-2 tahun, mereka membutuhkan waktu tidur 11-14 jam per hari, tidur di malam dan di siang. Untuk anak-anak berusia 3-5 tahun, mereka membutuhkan tidur 10-13 jam per hari. Ini termasuk tidur siang ya. Anak usia 6-12 tahun seperti kalian membutuhkan waktu tidur
antara 9 sampai 12 jam per hari. Ini termasuk tidur malam dan tidur siang. Jadi, alangkah baiknya kalau kalian tidur sebelum jam 9 malam. Jadi, kalau kita kurang tidur, yang pasti yang kontan terasa, yang terasa langsung, yang merasa ngantuk, lemes, dan biasanya ujung-ujungnya menjadi bad mood, ya, bete biasanya kalian bilang. Kenapa kurang tidur? Tapi rupanya manfaat tidur itu tidak sekedar biar pagi hari itu merasa segar, pagi hari itu tidak bete, tapi punya manfaat yang lebih besar lagi. Saat kita tidur, hormon pertumbuhan bekerja optimal, sehingga anak-anak yang tidur cukup akan tumbuh dan berkembang lebih optimal. Saat kita tidur cukup, kita terhindar dari stres dan juga tidak lelah, sehingga ini akan membantu jantung kita menjadi lebih sehat. Manfaat ketiga mungkin dianggap tidak penting untuk sebagian besar anak-anak, tapi ini bisa menjadi solusi bagi yang ingin mempunyai berat badan ideal. Tidur yang cukup membantu berat badan terjaga. Anak-anak atau orang yang tidur tidak teratur atau kurang jam tidurnya akan cenderung gemuk karena proses pencernaannya tidak berlangsung dengan baik. Saat ini orang-orang berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena hanya dengan daya tahan tubuh yang baik, kita terhindar dari virus, bakteri, dan kuman lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan tidur yang cukup dan berkualitas. Manfaat tidur yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan belajar dari anak-anak. Dengan tidur yang cukup, anak-anak akan mampu berkonsentrasi pada saat belajar di hari besoknya. Itu mungkin yang bisa Bu Elis bagi bersama kalian. Mudah-mudahan kita lebih memperhatikan jam tidur kita. Tidur yang berkualitas, tidur cukup dan berkualitas. Ya, agar tidurnya nyenyak, jangan lupa sebelum tidur berdoa dulu. Ya, betul. Ya, kalau bisa upayakan. Wudhu dahulu, ya. Bereskan tempat tidurnya. Tidur menghadap ke arah kanan badan, ya, miring ke arah kanan dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dari Bu Elis cukup sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.